The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Nampaknya sebuah rencana yang besar selama ini ditutup-tutupi pada akhirnya terbongkar dan dibongkar langsung oleh Trump sendiri, di mana Trump ingin menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah dan ingin sekali Trump ini mengambil alih dan menguasai Gaza. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan janji manis atau justru merupakan awal dari konflik yang besar? Sebagaimana kita ketahui, Trump di waktu-waktu yang lalu mengusulkan agar warga Gaza keluar Gaza untuk relokasi ke negara-negara, salah satunya yang ditunjuk oleh Trump adalah Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia mengatakan ini merupakan pengusiran secara tidak langsung. Kemudian dunia bersuara dan mengecam apa yang kemudian disampaikan oleh Trump ini. Dan alih-alih dengan keadaan tersebut, Trump ternyata tidak jerah untuk berbuat kontroversi selanjutnya, yakni akan menjadikan Palestina atau Gaza sebagai Riviera Timur Tengah untuk hiburan di Gaza. Tentu hal ini bukan karena tidak ada alasan. Trump mengatakan seperti ini, ada belasan bahkan mungkin puluhan alasan kenapa Trump ingin menguasai Gaza. Apakah ini merupakan janji manis dari Trump atau justru agenda tersembunyi yang begitu sangat berbahaya? Sahabat Asik Ngaji, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap rencana Trump dan apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau misalkan Gaza diambil alih oleh AS. Apakah Gaza akan menjadi perubahan yang besar di Timur Tengah atau justru mengarah kepada konflik yang besar dan tidak ada ujungnya? Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan runtut terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan. Kenapa AS ingin mengambil alih dan menguasai Gaza? Apakah Gaza begitu penting untuk AS? Gaza merupakan sebuah wilayah kecil yang telah menjadi pusat konflik selama puluhan tahun, terhimpit oleh Israel di utara dan Mesir di selatan. Gaza telah menjadi simbol perlawanan Palestina. Tapi mengapa tiba-tiba Amerika Serikat ingin menguasai dan mengambil alih Gaza? Baik, kami sudah menganalisa kenapa Trump ingin menguasai Gaza. Paling tidak ada 4 jawaban yang mungkin ini bisa menjadi hipotesa atau dugaan awal, tetapi hemat kami ini merupakan hipotesa dan dugaan yang sangat kuat. Yang pertama, karena adanya kepentingan ekonomi, menciptakan hiburan dan bisnis dengan infrastruktur yang dibangun, dan bangunan itu datang dari Amerika. Secara tidak langsung, Amerika dan sekutunya bisa mengontrol ekonomi dan bisnis di kawasan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan geopolitik untuk mengurangi pengaruh Palestina. Jika Trump mengambil alih Gaza, otomatis warga Palestina yang ada di Gaza akan kehilangan kendali atas wilayah ini, dan tentu hal ini bisa melemahkan posisi Palestina. Dengan kata lain, ini merupakan cara halus bagi AS untuk mengusir warga Gaza. Yang ketiga, keamanan bagi sekutunya. Siapa? Betul, Israel. Di mana tatkala Israel ini melakukan invasi, maka justru yang menghadang adalah warga masyarakat Gaza, para pejuang Gaza. Kalau misalkan Gaza diambil alih dan dikuasai, tentu hal ini akan menjadikan leluasa bagi Israel untuk menguasai Gaza. Trump dengan alasan untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera, tetapi pada akhirnya dan pada endingnya akan menguntungkan untuk AS sendiri dan Israel sendiri. Yang keempat, mengontrol jalur perdagangan dan sumber daya. Gaza terletak di lokasi strategis berbatasan dengan Laut Mediterania. Jika dikelola dengan baik, wilayah ini bisa menjadi pusat perdagangan penting di Timur Tengah. Amerika bisa menggunakan Gaza untuk kepentingan ekonomi dan militer mereka di kawasan ini. Namun, walaupun Trump bersikeras dan kekeh ingin menguasai Gaza, tetapi saya yakin, hakul yakin, warga masyarakat Gaza akan tetap berada di Gaza. Jangankan harta, jangankan darah yang bercucuran, nyawa pun mereka akan korbankan demi Gaza, demi Palestina, demi Masjidil Aqsa. Pertanyaannya kemudian, apakah keinginan Trump ini sia-sia?
Ya, betul. Jawabannya sia-sia ya ikhwah. Dan Trump secara terang-terangan mengusulkan agar Palestina, dalam hal ini Gaza, sebagai Riviera Timur Tengah, sebuah kawasan dengan hotel untuk tempat wisata dan tempat hiburan. Tapi benarkah hal ini hanya berkutat di daerah pembangunan? Maka hemat kami tidak ya ikhwah. Tidak hanya untuk pembangunan, justru ada udang di balik batu. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Tahukah sahabat Asik Ngaji, ada 5 negara Islam, mayoritas Islam di dalamnya. Kelima negara ini memiliki cerita yang sama ketika ada campur tangan AS. Tahukah mereka hancur setelah ada campur tangan AS? Pertanyaannya, apakah Gaza pun akan seperti 5 negara ini? Ya, kalau misalkan itu terjadi, bisa jadi seperti itu. Namun perlu kita ketahui, reaksi dunia begitu keras menentang Trump yang ingin menjadikan Riviera Timur Tengah untuk dijadikan tempat hiburan dengan dikuasai dan diambil alih Gaza oleh Trump. Salah satunya Presiden Mahmud Abbas mengatakan bahwa ini adalah bentuk penjajahan modern dan tidak bisa diterima. Bukan hanya Palestina saja, negara-negara seperti Mesir, Yordania juga menolak keras gagasan ini. Bahkan sekutu Amerika sendiri seperti Inggris dan Jerman mengecamnya. Kenapa? Karena ini bisa mengubah peta politik dunia dan memperparah konflik. Bahkan pemerintah Malaysia mengatakan kalau Trump tetap ngotot ingin menguasai dan ngambil alih Gaza, maka hemat pemerintah Malaysia, Trump sudah mengajak untuk berperang. Diumumkan oleh Trump semalam seumpama mengisytihar perang terhadap umat Islam dan semua pencinta kemanusiaan. Ini lebih gila dah suasananya. Satu, ini ethnic cleansing yang complete. Ini ethnic cleansing yang komplit, yang tak pernah berlaku dalam dunia. Kedua, ia akan merubah geopolitik dunia, bukan sahaja di rantau sana. Dan ketiga, ini masalah kita. Macam kita ada Black Rock, kita cerita kemudian, masa tak ada. Kita nak cakap ni, tapi kita ni umpama ada tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri, kita jadi macam Biden lah. Biden tangan kiri bagi duit untuk bantu rakyat Gaza. Tangan kanan bagi duit untuk pulun rakyat Gaza. Kita tangan kiri nak bantu rakyat Palestin, tangan kanan bagi peluang fasilitasi kepada Black Rock. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, kami di Perikatan Nasional mendesak supaya menggunakan 18.1, tak kiralah dari sana pun boleh, dari sini pun boleh. Tak apa. Dan boleh jadi hal ini akan tercetus perang dunia ketiga. Pertanyaannya sekarang, apakah cita-cita Trump ini terkabul? Maka jawabannya, bagi masyarakat Gaza, mereka akan terus dan tetap mempertahankan wilayahnya, akan terus dan tetap memperjuangkan kemerdekaannya sampai titik darah penghabisan. Alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua, dan kita doakan saudara-saudari kita yang terzalimi, yang teraniaya, semoga mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan dan kesabaran, sehingga mudah-mudahan bagi warga masyarakat Palestina, terkhusus di wilayah Gaza atau perbatasan, semoga mereka diberikan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.